warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Joyce Melinda. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara teman saya yang bernama Zalfa mengenai dampak rasisme pada mentalitas remaja. Halo, nama saya Zalfa Tezeka. Di sini saya sebagai narasumber dari Naila. Nah, dalam wawancara kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Zalfa. Untuk pertanyaan yang pertama, menurutmu mengapa rasisme kerap terjadi pada kalangan remaja? Itu biasanya terjadi karena mungkin untuk sebagai bahan candaan, tapi sebenarnya seperti berlebihan gitu kan ya. Terus jadi kayak orang itu nggak suka sama orang yang ia katakan gitu. Ya, jadi kayak untuk penghinaan karena mereka tuh nggak suka gitu ya. Oke, selanjutnya jika kamu jadi korban dari rasisme ini nih, misalnya kamu dikatain, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin saya bakalan tegur dia kalau itu tidak baik. Terus jika dia kayak menentang teguran saya bakalan melaporin ke orang terdekat ya, orang tua, keluarga, atau orang terdekat kayak guru, teman. Kalau terjadi di sekolah. Ya. Terus lalu kalau misalnya nih, tadi kan udah diambil POV kalau kamu misalnya jadi korban. Nah, sekarang kalau misalnya kamu jadi pelaku, kenapa sih kamu melakukan hal tersebut? Sebenarnya saya belum pernah jadi pelaku ya. Tapi menurut kamu kenapa sih pelaku itu bisa atau mau melakukan rasisme terhadap temennya walaupun dia tahu kalau itu tuh udah buruk? Mungkin kayak dia nggak suka ya, mungkin suka sama orangnya, terus kayak mungkin beda dari yang lain gitu. Iya. Ya, jadi karena adanya perbedaan yang mencolok yang membuat si pelaku itu terpancing ya buat melakukan hal tersebut. Candaan dan lucu. Lalu selanjutnya, kalau tadi kita udah ngambil POV kalau misalnya Zalfa ini jadi korban dan pelaku. Selanjutnya gimana kok sih kalau misalnya kamu jadi saksi? Kalau aku jadi saksi mungkin aku bakalan mengumpulkan beberapa bukti, lalu aku bakal laporin ke pihak yang berwajib atau mungkin yang rendahnya dulu ke orang tua si korban, terus orang tua si pelaku juga. Aku bakalan bilang ke keluarga aku gitu, mungkin bisa ngebantuin cara biar si Pelakunya. Nah, pokoknya tuh kayak dia tuh kayak gini terus tahu dulu gitu. Oke, berarti bisa lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di pertanyaan selanjutnya, langkah apa saja yang kamu gunakan untuk menghentikan perilaku rasis yang kerap ada gitu? Maksudnya kalau misalnya ada orang rasis, gimana sih cara kamu menghentikannya? Yang pertama mungkin aku bakal bilang ke dia kalau itu tuh nggak baik, dan itu kalau dalam agama tuh bisa kalau dalam agama tuh termasuk hal tercela ya. Iya, betul sekali. Kalau yang kedua tuh mungkin saya bisa bilang mungkin saya bisa memberikan kata-kata yang membuat dia sadar diri menyerahkan dirinya kalau itu nggak baik. Terus yang ketiga mungkin saya bakalan mungkin saya akan memberikan contoh korban gitu. Oh iya, jadi kamu akan memberikan dampak apa saja yang kalau misalnya dilakukan tuh korbannya bisa jadi seperti apa gitu. Iya. Contohnya gimana sih dampak yang bisa diambil misalnya kalau korban ini kena rasis, apa sih yang bakal terjadi dalam dirinya? Ini bakal over mental ya, kayak dia bakal terus dia nggak bisa ngendaliin diri gitu. Terus dia mungkin bisa mungkin bisa dibunuh diri juga. Iya, karena depresi ya. Banget gitu, iya bisa juga. Oke, selanjutnya kalau misalnya kamu jadi penengah, sama aja sih ini kayak jadi saksi, apa sih yang kamu lakukan selain kamu seperti yang kamu sudah lakukan tadi, kayak langkah-langkah yang benar-benar bisa bikin dia sadar gitu? Mungkin aku bakal bilang ke pelaku gitu kalau kamu tuh nggak baik kamu gitu, dan bikin si korban ini jadi kayak gimana ya, itu bakal terjadi dampak apa yang bakal si korban. Jadi kamu bakal ngasih tahu dampak apa sih yang bisa ini, karena kamu juga sudah tahu POV dari korban bagaimana, karena kamu sebagai penengah kan. Iya. Jadi kamu sudah mengetahui dari dua-duanya alasan kenapa si pelaku bisa membuli dengan perkataan rasis dan kenapa si korban juga bisa dirasisin. Nah, gitu. Oke, berarti lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Apakah di sekitar kamu ini ada orang-orang yang kayak melakukan yang rasis dan ada korban yang menjadi korban rasis ya? Saya pernah jadi saksi, pernah jadi korban juga. Waktu itu saya jadi saksi itu, teman saya itu tuh gimana ya, dia tuh agak beda dari yang lain. Terus dia tuh kayak dibully gitu, bukan dibully sih, dia kayak perkataan, dia kayak ngobrol
gitu ke orangnya, tapi ngobrol ke korban, tapi dengan kata-kata yang tidak mengenakan, kayak kamu kenapa kayak gitu gitu. Jadi nyindir gitu dengan cara halus tapi nggak halus gitu. jadi kesannya kayak ngatain dan mau bikin korban tuh merasa kalau misalnya dia tuh beda, menunjukkan kalau dia tuh sebenarnya beda walaupun dia udah tahu dia beda, jadi makin ditunjukkan biar dia tidak percaya diri gitu ya. Oke, berarti lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kamu pernah menjadi korban dari perilaku rasisme tersebut? Pernah. Waktu itu aku di kelas 6 SD atau 5 SD gitu. Enggak. Waktu SMP. Pokoknya 6 SD atau SMP gitu, aku lupa. Nah, itu waktu itu aku di pengajian gitu. Nah, itu aku punya teman, sekarang dia udah pergi sih, udah pindah gitu. Jadi dia aku punya teman, dia tuh selalu ngatain aku apa ya? Itu aku tuh dulu orangnya masih cukup malu gitu kan, karena aku masih 6 SD gitu. Nah, terus tuh dia tuh selalu ngatain aku kayak dia kayak nggak jelas gitu loh, kayak ngerti gak sih, kayak misalkan kayak aku lagi nulis gitu, terus tiba-tiba dia Del, gak jelas banget tulisanmu gitu, kayak dia selalu menimbulkan Rasa ketidakpercayaan diri gitu ya. Jadi dia selalu nyari kesalahan aku gitu. Terus dia juga pernah kayak Del, itu muka lu jangan terus gitu. Aduh, itu kayak jadi dia menghina warna kulit kamu ya. Jadi kayak ke ras kamu, padahal itu juga bukan kemauan kamu juga nah, kan. di saat itu aku juga kayak aku nggak diem aja. Terus aku juga pernah nangis gara-gara aku pernah dikata gitu. Terus aku bilang ke orang tua aku gitu. Terus alhamdulillahnya semenjak dia pergi gitu, jadi kan aku nggak ada yang ngebully aku lagi gitu. Udah gak ada yang rasisin kamu dengan perbedaan kamu yang mencolok gitu, mungkin dari warna kulit atau kayak gimana nya, sudah gak ada ya. Mungkin sekarang dia ngebully aku lagi, aku udah nggak kayak dulu. Iya, karena sudah muncul bagaimana kamu tuh bisa melawan itu ya. Dulu kan sih malu lah gitu. Lalu, apakah kamu pernah menjadi saksi dari perilaku tersebut? Pernah. Dulu aku pernah jadi saksi waktu SD. Itu ada yang ngebully, itu parah sih. Ini kayak di belakang sekolah gitu, aku lihat dari jendela. Itu kayak dia dilempar sesuatu apa ya, aku lupa. Tapi itu tuh kayak sesuatu yang keras gitu, nggak tahu motifnya apa. Terus aku langsung panggil teman-teman aku buat tahu gitu. Jadi nggak cuma aku doang ya. Jadi mengumpulkan saksi ya. Aku langsung panggil teman-teman aku ke jendela itu tuh. Terus aku langsung bilang ke wali kelas aku. Terus setelah wali kelas aku tahu, dan habis itu udah aku nggak tahu lagi gimana kronologinya. Apakah misalnya nih dari si korban dan pelaku, si korban ini ada mempunyai perbedaan yang mencolok atau bagaimana? Enggak sih, sebenarnya kan kayak dibully-bully aja. Mungkin bisa kurang tahu juga ya itu bully rasisme atau apa. Cuman kayaknya dia mungkin dia bisa orang yang cepu gitu, kayak cepu. Terus Karena dia tuh orangnya nggak bisa menjaga rahasia gitu ya. Jadi mungkin si pelaku ini menganggap kalau itu tuh kayak orang ini kenapa sih nggak bisa jaga rahasia, jadi harus dibeli pelajaran gitu ya. Oke, jadi segitu aja wawancara yang bisa saya lakukan kepada Zalfa. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.